Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa azzazundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, kita sudah memasuki akhir-akhir bulan Ramadan. Tentu saja puji serta syukur marilah kita panjatkan padanya yang sudah memberikan kekuatan, kemudahan, kesehatan pada kita semua, sehingga hari demi hari kita bisa lalui mulai tanggal 1 sampai menjelang akhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskannya hingga kita bisa bersama-sama memasuki Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri yang kita tunggu-tunggu akan kehadirannya, dengan harapan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan lebih bertakwa lagi. Hadirin yang Allah muliakan, ketika kita masuk di bulan Ramadan, tentu saja berbagai kegiatan umat muslim sedunia tujuannya adalah untuk memanen sebanyak-banyaknya amal kebaikan di bulan tersebut. Ketika kita menghadapi hal-hal kehidupan keseharian, baik itu peribadatan atau sosial, kiranya semuanya bermuara bagaimana perbuatan-perbuatan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang sangat menarik yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam buku tasawuf modernnya, bahwasanya dikisahkan dalam buku tersebut Raja Zulkarnain beserta pasukannya akan melakukan suatu perjalanan ekspansi ke luar daerah. Sebelumnya beliau mengumpulkan pasukannya dan memberikan arahan bahwasanya pasukan yang akan dilepas suatu saat nanti akan menemukan, bertemu dengan sungai, di mana semuanya harus melintasi sungai tersebut. Raja Zulkarnain berpesan, jikalau kalian pasukan yang akan berangkat nanti dan memasuki sungai tersebut, untuk segera mengambil apa yang ditemukan di sungai tersebut. Kalian akan menghadapi suasana gelap, karena memasuki daerah tersebut dalam kondisi malam, gelap gulita. Singkat ceritanya, pasukan tersebut berangkat menuju daerah yang dituju. Dan ternyata betul sekali bahwa ketika masuk malam hari, pasukan tersebut memasuki suatu wilayah di mana di dalamnya ada sungai yang terbentang. Semuanya turun memasuki sungai untuk menyeberanginya. Dari pesan Raja Zulkarnain tersebut, ternyata pasukan yang diberangkatkan oleh sang raja terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, pasukan yang mengabaikan perintah raja, karena yang dianggapnya mungkin yang ditemuinya, yang diinjaknya tersebut hanya kerikil biasa, batu atau pasir. Dia melintasi dan dengan tanpa kepatuhan terhadap rajanya. Pasukan yang kedua, beliau mengambil ala kadarnya, sekedar gugur kewajiban, dan dimasukkannya apa-apa yang dia injak dan ambil dimasukkan ke dalam tasnya. Dan adapun pasukan yang ketiga, dia bersungguh-sungguh mengambil setiap yang dia injak, setiap yang dia temukan, sehingga tasnya sesak penuh dengan apa-apa yang dia ambil, sehingga berat dibawanya. Pasukan akhirnya berjalan, terus berjalan, sehingga hari bergeser menjadi siang. Di pagi hari menjelang siang, pasukan dikumpulkan dan dibariskan dan ditanya oleh Raja Zulkarnain, apa yang kalian temukan? Apa yang kalian dapatkan di daerah sungai tersebut? Silakan semua pasukan di pagi hari ini untuk memeriksa tasnya masing-masing. Hadirin yang Allah muliakan, ternyata ketika pasukan itu membuka tasnya masing-masing,
sangat kaget semuanya. Karena ternyata apa-apa yang mereka temukan di sana ternyata adalah intan, berlian, batu permata. Pasukan pertama sangat menyesali kenapa mereka semua tidak mengambil sedikit pun penyesalan, terus menyesal. Sementara pasukan yang kedua sedikit bahagia bercampur dengan penyesalan. Kenapa saya tidak mengambilnya secara maksimal? Dan adapun pasukan yang ketiga, beliau sangat gembira, senang, sukacita karena tasnya penuh dengan intan permata. Hadirin yang Allah muliakan, kisah tasawuf dari perjalanan Raja Zulkarnain yang ditulis oleh Buya Hamka dalam buku tasawuf modernnya bisa kita analogikan dengan kondisi kita di bulan Ramadan. Jikalau sungai tersebut adalah lintasan waktu bulan Ramadan, apa yang telah kita berbuat di bulan Ramadan ini? Apakah kita melalaikannya? Ataukah kita beribadah ala kadarnya? Cukup yang fardu-fardunya saja? Ataukah kita termasuk golongan yang ketiga yang memaksimalkan ibadah kita, yang memaksimalkan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan kita sehingga semuanya bernilai ibadah dan bernilai kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hadirin yang Allah muliakan tergolong pasukan yang ketiga, pasukan yang bisa melintasi waktu Ramadan ini dengan penuh kebaikan siang ataupun malamnya. Hadirin yang Allah muliakan, tentu saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang penuh dengan catatan-catatan di pribadinya masing-masing. Ada kelebih, ada kurang, tergantung apa yang telah kita perbuat semuanya. Tentu saja ini akan berdampak terhadap nilai-nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana akhir perjalanan di Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana kita semua terus meningkat ketakwaannya, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Adapun selanjutnya dapat kami sampaikan bahwasanya di suasana yang sangat berbahagia hari ini, di suasana akhir bulan Ramadan ini, tentu saja harus kami catat juga bahwasanya ketika kita mendapatkan informasi bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, bulan memanen amal kebaikan, bulan berlipat ganda amal kebaikan di hadapan Allah pahala-pahalanya. Sisi lain harus kita waspadai bahwa bulan Ramadan juga tidak luput dari ancaman, khususnya untuk kalangan-kalangan tertentu. Ada kisah yang sangat menarik hadirin rahimakumullah, bahwasanya suatu hari Rasulullah Muhammad SAW akan menaiki mimbar di hadapan para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin ketika beliau melangkahkan kaki di tangga pertama. Lalu beliau pun naik lagi ke tangga kedua di mimbarnya dan mengucapkan lagi amin. Lalu dia pun melangkah lagi ke tangga yang ketiga dan mengucapkan juga amin. Para sahabat melihat ada suatu keganjilan. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga Rasulullah mengucapkan amin 3 kali ketika naik ke tangga-tangga di mimbarnya. Setelah selesai, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Gerangan apa yang terjadi ya Rasulullah? Akhirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dan menjelaskan bahwa ketika beliau menaiki tangga pertama, kata beliau, malaikat Jibril alaihissalam datang kepadanya dan menyampaikan, Saqiya abdun adroka Ramadan fansalakha minhu walam yugfar lahu. Jibril menyampaikan bahwasanya celaka orang yang menjumpai bulan Ramadan dan melewatinya bulan Ramadan tersebut, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Lalu Rasulullah dengan amin. Malaikat Jibril yang
termasuk malaikat termulia, mendoakan bahwasanya celaka orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya tanpa ada ampunan bagi dosa-dosanya, itu diaminkan oleh makhluk termulia Nabi Muhammad SAW. Saqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yaghfarlah. Lalu yang kedua, Rasulullah menjelaskan ketika melangkah ke tangga kedua, Jibril menyampaikan, Saqiya abdun adraka walidayhi au ahaduhuma falam yudkhilahu jannah. Kata Jibril bahwasanya celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya, orang yang hidup dengan kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, tapi hal itu tidak bisa menjadikannya masuk ke surga. Celaka orang tersebut. Lalu Rasulullah menjawab, amin. Hadirin rahimakumullah, ini sangat dahsyat, karena yang berdoa adalah malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah baginda agung Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah malaikat Jibril menyampaikan, Saqiya abdun dzukirat indahu walam yusalli alaik. Kata Jibril bahwa celakalah orang yang ketika namamu, wahai Rasulullah, disebut di dekatnya, tapi ia tidak bersalawat kepadamu. Maka aku pun mengucapkan amin, kata Rasulullah seperti itu. Begitu sangat dahsyatnya doa dari malaikat Jibril di tangga pertama tentang Ramadan. Hidup dalam keadaan di bulan Ramadan, tapi di bulan ini tidak diampuni dosa-dosa seseorang. Celakalah orang tersebut. Lalu diaminkan oleh Rasulullah. Yang kedua, tentang kehidupan kita. Bila mana kita hidup dengan orang tua keduanya, atau salah satunya, dan itu tidak menjadikan kita memasuki surganya Allah, itu pun kita akan celaka. Dan itu pun diaminkannya oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, ketika di samping kita, samping sesama kita, disebutkan nama Rasulullah dan tidak berselawat kepada Rasulullah, kata Jibril, maka celaka orang tersebut. Dan Rasulullah pun mengaminkannya. Hadirin rahimakumullah, tentu saja ini hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini sangat harus diperhatikan oleh kita. Selain kita hingar-bingar, sukacita, berbahagia dengan perlipat gandaan amal ibadah kita, amal sunnah yang menjadikan wajib, dilipat gandakan pahalanya yang wajib dengan 100, 700, dan yudha'iful mayyasha, sisi lain juga ada ancaman untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tadi disebutkan oleh malaikat Jibril. Kita mudah-mudahan bisa memasuki bulan Ramadan dengan penuh kesempurnaan dan bisa mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga kita besok lusa memasuki Idul Fitri penuh dengan kesucian, kembali kesucian, bersih dari dosa-dosa pada Allah dan kepada sesama. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang disampaikan. Dan terakhir, bahwasanya hal-hal yang menjadikan catatan siapa sih orang yang tidak diampuni tersebut? Ada di bulan Ramadan sesama manusia kok tidak diampuni? Seperti apa orang tersebut? Habib Umar radhiyallahu an, Habib Umar menyampaikan bahwasanya ada golongan. Golongan ketika seseorang tidak diampuni. Beliau menyampaikan bahwa ketika seorang pekerja selesai melakukan pekerjaannya, maka ia akan diberikan upah selayaknya. Begitu juga hamba-hamba Allah yang selesai melakukan ibadah puasa, ibadah sholat, maka Allah pun akan memberikan imbalan dan ampunan untuknya menyeluruh kepada segenap kaum mukminin, kecuali 4 golongan, kata beliau. Dari kaum muslimin tidak akan ada mendapatkan ampunan keempat orang tersebut. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa keempat golongan tersebut ialah, yang pertama adalah orang yang durhaka pada orang tuanya, orang yang memutus silaturahim, orang peminum minuman keras
atau hal yang memabukkan lainnya, serta orang yang menyimpan dendam kepada sesama muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa keempat golongan ini tidak diampuni, bahkan di bulan Ramadan sekalipun. Celaka orang yang mendapatkan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan, kata Habib Umar, mengingatkan untuk kita semua. Kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun, yang akan mendapatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teringat suatu pemandangan yang sangat menarik di kota London, Inggris, di mana kaum Nasoro sebenarnya banyak di sana, dan dengan bergilirnya waktu, alhamdulillah Islam bisa memasuki ke Inggris dan di London. Ada bus kota di sana yang mana sangat unik dan sangat menginspirasi tulisannya. Di belakang bus tersebut tertulis yang artinya bahwa pisau tidak pernah bisa membunuh Ismail. Api tidak bisa membakar Ibrahim. Ikan paus tidak bisa menelan Yunus. Lautan tak bisa menenggelamkan Musa. Maka dekatkanlah dirimu kepada Allah dan Allah akan melindungimu. Be with Allah and Allah will protect you. Itu saja hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bagian dari kemanfaatan untuk memaksimalkan di akhir Ramadan ini. Beneran haknya dari Allah, keluputan, kealfaan datangnya dari saya pribadi selaku al-insanu ma'al khata'i wa nisyan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.